Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari kelompok 1 sejarah kebudayaan Indonesia. Sejarah Islam akan mempresentasikan pengembangan agama Islam di Indonesia. Sebelum kami akan presentasikan kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adeliana Nabi Penaraka sebagai moderator. Dari Uji dan Najib 2407060777 sebagai materi. Ya dengan 240706. Saya Tiara Ramadhani Lubis dengan NIM 2407060019 sebagai pembaca materi. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu latar belakang. Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian. Letak Indonesia sangat strategis di jalur perdagangan membuat Indonesia banyak disinggahi para pedagang dunia, termasuk para pedagang muslim. Banyak dari mereka yang tinggal menetap dan membangun perkampungan muslim. Tak jarang juga mereka mendatangi para ulama dari negeri asal mereka untuk berdakwah. Penduduk lokal beranggapan bahwa para pedagang muslim adalah kalangan pandang sehingga banyak dari mereka yang menikahkan anaknya dengan para pedagang muslim sebagai syarat sang gadis harus memeluk agama Islam. Hal tersebut juga mempengaruhi penyebaran agama Islam di Nusantara. Masuknya Islam di Indonesia merupakan proses yang bertahap dan relatif damai. Berbeda dengan penyebaran Islam di berbagai wilayah lain di Indonesia, Islamisasi di Nusantara tidak didominasi oleh penaklukan militer. Islam masuk melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan dakwah yang dilakukan oleh para pedagang, ulama, dan sufi. Proses ini berlangsung selama berabad-abad, dimulai sejak abad ke-7 dan mengalami perkembangan pada abad ke-13 hingga ke-16. Karakteristik penyebaran yang damai ini memungkinkan Islam untuk berkulturasi dengan budaya lokal. Ciptakan bentuk Islam yang khas Indonesia, pelabuhan ke kota-kota pesisir memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kota-kota seperti Pasai, Malaka, Demak, dan Ternate menjadi pusat-pusat penyebaran Islam yang penting. Melalui aktivitas perdagangan di pelabuhan-pelabuhan ini, para pedagang muslim dari berbagai wilayah seperti Arab, Persia, dan Gujarat berinteraksi dengan masyarakat lokal, memperkenalkan ajaran Islam dengan bentuk komunitas-komunitas muslim awal dari Persia, pesisir Islam, kemudian menyebar ke daerah pedalaman melalui jaringan perdagangan internal dan penyeberangan oleh dai lokal. Kemudian ada teori masuknya Islam ke Nusantara. Ada teori Gujarat. Teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J. Pitchnapper dan didukung oleh Christian Snock Hornbranding. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaan dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang nelayan melewati Selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 Masehi. Melalui kontak para pedagang dan Raja Sumudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini diyakini oleh S. Hardbrownie karena adanya hubungan perdagangan yang cukup erat antara Indonesia dan India. Teori Gujarat juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai milik As-Saleh pada tahun 1297. Makam Maulana Malik Ibrahim yang keduanya bercorak Gujarat serta tulisan Marco Polo berikut adalah makam Malik As-Saleh Sultan Samudra. Kemudian ada teori Arab. Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Arab. Teori Arab didukung oleh beberapa tokoh seperti Buya Hamka dan Van Glen. Dalam teori Arab dijelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke Nusantara. Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian, bukti lain teori Arab adalah digunakan gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Yang terakhir ada teori Persia.
Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah teori Persia. Teori Persia didukung oleh Hossein Jayanira dan Umar Hamid Hussein. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini memimpin besar di Irak. Teori ini tercetus karena pada awalnya masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, terdapat beberapa kesamaan budaya dan tradisi Indonesia dengan yang ada di Persia. Contohnya adalah peningkatan 10 Muharram Islam Persia yang merupakan bentuk upacara peningkatan bernama tabuk dan tabuk di beberapa wilayah Sumatera. Serta kesamaan corak seni kaligrafi, teori Persia juga didukung oleh bukti-bukti lain seperti penggunaan luar syah pada raja-raja Islam di Nusantara. Beberapa kosakata serapan bahasa Persia ke bahasa Indonesia juga kesamaan mazhab yang dianut dan kesamaan ajaran sufi oleh Syekh Siti Jenar. Selanjutnya akan dibacakan Kesultanan Aceh atau Samudra Aceh yaitu kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera Provinsi Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Muhammad Sila itu yang bergelar Sultan Malim Al-Saleh sekitar tahun 1260. Kerajaan Samudra Aceh sudah berdiri sebelum 710 Masehi dan juga dikatakan Islam sudah masuk di Nusantara sebelum 710 Masehi. Keberadaan kerajaan ini juga tercantum dalam kitab Risalah Ilah Masjid karya Abu Abdullah Al-Jihad Bupati Maroko yang meninggal negeri ini pada tahun 1300 Masehi. Selanjutnya itu jalur penyebaran Islam di Samudra Pasai. Yang pertama itu perdagangan. Samudra Pasai memiliki posisi yang strategis sebagai jalur perdagangan internasional, sehingga para pedagang Muslim dari berbagai negara seperti Arab, Persia, dan India sering berinteraksi dengan masyarakat lokal. Melalui interaksi ini, ajaran Islam mulai merasap ke dalam masyarakat. Yang kedua, pendidikan. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat pembelajaran Islam dengan mendirikan berbagai lembaga pendidikan yang menghasilkan ulama-ulama yang berpengaruh. Yang ketiga, pernikahan. Pernikahan antara penguasa dan keluarga kerajaan dengan orang-orang yang menurut Islam juga berperan penting dalam penyebaran agama. Yang keempat, interaksi budaya. Meskipun Islam mendominasi, kerajaan ini juga menghargai dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal, menciptakan suasana harmoni dan pluralisme. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi Islamisasi di Samudra Pasai. Satu, posisi yang strategis. Sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai menjadi tempat pertemuan berbagai budaya dan agama yang memfasilitasi penyebaran Islam. Dua, peran ulama dan tokoh agama. Ulama dan tokoh agama memainkan peran penting dalam penyebaran agama Islam dan membentuk pemahaman agama di masyarakat. Selanjutnya itu penyebaran melalui media. Kerajaan Samudra Pasai juga menggunakan media seperti tulisan dan artefak untuk menyebarkan agama Islam. Dampak Islamisasi di Samudra Pasai. Penyebaran Islam ke wilayah lain. Samudra Pasai menjadi pusat penyebaran Islam ke wilayah lain di Samudra termasuk Pulau Jawa. Dua, pengaruh pada kehidupan sosial dan budaya. Agama Islam memberikan pengaruh besar pada kehidupan sosial, budaya dan politik di Samudra Pasai. Tiga, pembentukan kerajaan Islam. Itu menjadi dasar bagi pemerintahan di kerajaan Samudra Pasai dengan penguasaan yang memeluk Islam dan mengaplikasikan hukum Islam dan mengaplikasikan hukum Islam. Baik, yang kelima, Islamisasi di Jawa, Demak, Mataram, Islam. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang didirikan oleh Raden Patah pada akhir abad ke-15. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Demak dapat memajukan kehidupan maritim, agraris, memiliki wilayah luas, serta berhasil menyebarkan Islam ke seluruh Pulau Jawa. Bahkan kerajaan Demak yang dianggap sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Islamisasi Jawa merupakan salah satu agenda utama Kesultanan Demak. Oleh karena itu, Islamisasi Jawa bukan hanya berjalan secara kultural atau personal, tapi juga secara struktural yang ditopang oleh komitmen politik dan pemerintahan kerajaan. Upaya Kesultanan Demak dalam penyebaran agama Islam di Jawa tidak terlepas dari peranan yang dilakukan oleh Wali Songo. Pasalnya Wali Songo
dikenal sebagai simbol penyebaran Islam di Jawa, merupakan pendukung berdirinya Kesultanan Demak, sekaligus penasihat kerajaan. Sejak awal berdirinya kerajaan, Wali Songo berperan dalam penyebaran agama Islam di wilayah Demak, terutama Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Kudus. Penyebaran Islam di wilayah kekuasaan Demak oleh Wali Songo dilakukan oleh beragam cara, misalnya melalui kesenian dan kebudayaan. Cara itu terbukti menjadi strategi yang efektif, menarik bagi masyarakat, mengajak mereka masuk Islam tanpa melalui kekerasan. Peran besar Kesultanan Demak dalam penyebaran Islam semakin besar pada masa Sultan Trenggono 1521 sampai 1546. Sultan Trenggono adalah Sultan ketiga Demak yang juga berhasil membawa kerajaan menuju kejayaan. Pada masa Sultan Trenggono, wilayah kekuasaan Kesultanan Demak sangat luas, dan meliputi seluruh Pulau Jawa. Dengan takutnya wilayah-wilayah di Jawa oleh Kesultanan Demak, penyebaran Islam tentu menjadi semakin masif dan pesat hingga ke pelosok-pelosok. Selanjutnya akan dibacakan oleh Islamisasi di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Pertama, Kalimantan. Islamisasi di Kalimantan dimulai pada abad ke-13 melalui perdagangan kontak dengan pedagang Muslim dari Arab dan Gujarat. Proses Islamisasi dipercepat pada abad ke-16 dengan kedatangan para pedagang dari Mubalik Muslim dari Jawa dan Sulawesi. Kerajaan Islam di Kalimantan. Ada kerajaan Selimbau, kerajaan tertua di Kalimantan dengan sejarah yang panjang. Ada kerajaan Sintang yang terletak di Kalimantan Barat dengan pengaruh Islam yang signifikan. Ada juga kerajaan Mempawah yang berada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Ada juga Tanjung Pura dikenal sebagai kerajaan Islam di wilayah Kalimantan. Kerajaan Nyandak memiliki peran penting dalam sejarah Islam di Kalimantan. Kesultanan Banjar yaitu kerajaan Islam yang pernah menjadi kekuatan besar di Kalimantan Selatan. Selanjutnya Sulawesi. Islamisasi di Sulawesi dimulai pada abad ke-16 melalui kontak dengan pedagang Muslim dari Arab dan Jawa. Proses Islamisasi dipercepat dengan kedatangan para mubalik Islam dari Jawa dan Maluku. Kerajaan Islam di Sulawesi. Pertama ada Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Makassar yang terkenal dengan pengaruh Islam yang kuat. Lalu ada Kerajaan Bone, kerajaan lain di Sulawesi Selatan yang memeluk Islam. Ada Wajo, kerajaan di Sulawesi Selatan yang bermazhab Islam. Ada Kesultanan Buton, kerajaan di Sulawesi Tenggara yang memiliki tradisi Islam yang kuat. Selanjutnya Maluku. Islamisasi di Maluku dimulai pada abad ke-15 melalui kontak dengan pedagang Muslim dari Arab dan Jawa. Proses Islamisasi dipercepat dengan kedatangan para mubalik Muslim dari Jawa dan Sulawesi. Kerajaan Islam di Maluku yaitu ada Kerajaan Ternate, salah satu kerajaan Islam tertua di Maluku dan Nusantara yang terkenal dengan perdagangan dan perpajakan. Lalu ada Kerajaan Tidore, kerajaan Islam di Maluku yang juga memiliki sejarah panjang. Islamisasi di Kalimantan, Sulawesi dan Maluku merupakan proses yang kompleks dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Pengaruh kesultanan dan peran ulama memiliki peran penting dalam menyebarkan Islam di ketiga wilayah tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saya akan menjelaskan faktor pendukung perkembangan Islam di Indonesia dan juga dampak perkembangan Islam di Indonesia. Faktor pendukung perkembangan Islam di Indonesia ada 3 peran. Yang pertama, peran perdagangan internasional. Letak strategis Indonesia di jalur perdagangan antara Timur Tengah, India, dan Tiongkok menjadikannya titik temu penting bagi pedagang dari berbagai bangsa. Sejak abad ke-7, pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India telah menjalin hubungan dagang dengan masyarakat Nusantara. Melalui interaksi ini, mereka memperkenalkan ajaran Islam secara damai dan bertahap. Para pedagang tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan nilai-nilai Islam, menjadikan perdagangan sebagai saluran efektif dalam penyebaran agama ini di Indonesia. Yang kedua, peran ulama dan penyebaran agama atau Wali Songo. Wali Songo adalah 9 tokoh ulama yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa pada abad ke-15 hingga 16.
Mereka menggunakan pendekatan budaya lokal seperti kesenian dan adat istiadat untuk menyampaikan ajaran Islam. Dengan metode dakwah yang toleran dan akomodatif, mereka berhasil menarik simpati masyarakat sehingga Islam dapat diterima tanpa konflik dengan tradisi setempat. Yang ketiga, perkawinan politik dan budaya. Perkawinan antara pedagang atau ulama muslim dengan penduduk lokal, termasuk keluarga bangsawan, menjadikan strategi efektif dalam penyebaran Islam. Melalui ikatan pernikahan ini, ajaran Islam menyebar ke berbagai lapisan masyarakat dan memperkuat posisi Islam dalam struktur sosial dan politik setempat. Yang selanjutnya, dampak perkembangan Islam di Indonesia. Pertama, perubahan sosial dan budaya. Masuknya Islam membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Islam seperti egalitarianisme dan keadilan sosial mempengaruhi sistem kemasyarakatan yang sebelumnya dipengaruhi oleh ajaran Hindu Buddha. Tradisi dan adat istiadat lokal mengalami penyesuaian dengan prinsip-prinsip Islam, menciptakan akulturasi budaya yang unik. Yang kedua, perkembangan pendidikan Islam atau pesantren. Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, berperan penting dalam penyebaran agama Islam dan pembentukan karakter masyarakat. Selain mengajarkan ilmu agama, pesantren juga menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Hingga kini, pesantren terus berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman, termasuk integrasi teknologi dan kurikulum modern. Yang ketiga, munculnya kerajaan Islam. Perkembangan Islam di Indonesia ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, dan Aceh. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya berperan dalam penyebaran Islam, tetapi juga dalam pengembangan pendidikan, budaya, dan ekonomi. Mereka mendirikan masjid, pesantren, dan pusat-pusat perdagangan yang memperkuat posisi Islam di Nusantara. Terima kasih. Sekian pemaparan presentasi kami akan membuka sesi tanya jawab. Saya Iwan Rifan Panjaitan dengan NIM 24070603. Saya akan bertanya kepada Rido Fauzri. Pertanyaannya yaitu, kalau Islam disebarkan lewat budaya, kenapa banyak tradisi asli justru mulai ditinggalkan setelah Islam berkembang? Perkenalkan, saya sambil menutup dengan NIM 24070603. Saya ingin bertanya kepada Luis. Pertanyaan saya, bagaimana generasi muda dapat menjaga nilai-nilai Islam di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi? Pertama studenya dengan NIM 24070604 yang ingin bertanya kepada Adel, pada masuknya agama Islam ke Indonesia, kenapa masyarakat itu mau menerima? Karena yang kita tahu agama sebelumnya mereka itu ada agama Hindu dan Buddha. Perkenalkan, nama saya Silvariha dengan NIM 24070101. Dengan adanya kebijakan budaya di Indonesia ini, bagaimana kalian dapat Ya, saya ingin bertanya kepada si Gresia. Bagaimana menurut pendapatmu itu bisa memastikan bahwa nilai-nilai Islam itu tetap terjaga sambil menghormati tradisi lokal yang ada di Indonesia? Perkenalkan, nama saya Musarudin. Saya akan bertanya kepada Tiara. Pertanyaannya yaitu, bandingkan kelebihan dan kelemahan dari ketiga teori masuknya Islam, Gujarat, Arab, dan Persia. Terima kasih. Pertanyaannya bandingkan, kami akan pending terlebih dahulu presentasi kami akan menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih. Setelah kami akan membuka sesi menjawab pertanyaan kalian semua yang diawali oleh Nadia. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Jadi, tadi pertanyaannya adalah adanya keberagaman budaya di Indonesia. Jadi bagaimana ilmu itu bisa memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap terjaga saling menghormati tradisi lokal yang ada.
kehidupan sehari-hari orang Muslim di Indonesia yang menghargai perbedaan budaya dan tradisi lokal. Melalui sikap saling menghormati dan toleransi, umat Islam di Indonesia dapat menjaga identitas keislaman mereka sambil mengakomodasi keberagaman budaya, menciptakan harmoni dan kerukunan dalam masyarakat. Kedua itu penggunaan seni dan budaya sebagai media dakwah. Seni tradisional seperti wayang kulit di Jawa, tari sama di Aceh dan perayaan Maulid Nabi yang dikemas dengan teknologi budaya lokal menjadi sarana efektif untuk menyampaikan nilai-nilai Islam secara efektif tanpa menyentuh estetika masyarakat. Ini memperkuat hubungan antara agama dan budaya tanpa menghilangkan makna religius. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Yoel. Pertanyaannya, kalau Islam disebarkan lewat budaya, kenapa banyak tradisi asli justru mulai ditinggalkan? Tradisi asli mulai ditinggalkan setelah Islam berkembang. Jawabannya, tradisi asli ditinggalkan bukan karena Islam menolak budaya, tetapi karena ada proses penyaringan nilai setelah Islam menjadi dominan. Budaya yang tidak sesuai syariat atau dianggap mengganggu kemurnian akidah perlahan-lahan dihilangkan. Islam awalnya menyebar lewat budaya, tapi setelah menakar kuat, prioritas berpindah ke standarisasi dan kemurnian ajaran. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Samuel, yaitu bagaimana generasi muda dapat menjaga nilai Islam di tengah tantangan modernisasi dan globalisasi. Jadi karena berhubung saya bukan Muslim, jadi saya akan menjawab dari pandangan saya. Jadi menurut saya nilai-nilai dalam Islam itu banyak terlihat sisi positif seperti kejujuran, tanggung jawab dan saling menghargai. Jadi generasi muda Muslim bisa tetap menjaga nilai-nilai itu dengan cara terus belajar dan memperdalam agamanya, tetapi juga terbuka dengan perkembangan zaman. Meskipun dunia sekarang serba modern dan global, saya percaya bahwa kalau anak muda tetap bisa berpegang pada prinsipnya, asal punya kesadaran dan komunitas yang mendukung. Ya, sekian. Baik. Yang kelima. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Miss Waruti. Pertanyaannya, bandingkan kelebihan dan kelemahan dari ketiga teori masuknya Islam seperti teori Gujarat, teori Arab, dan teori Persia. Yang pertama itu teori Gujarat. Isi teori Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari Gujarat, India sekitar abad ke-13 Masehi. Teori Gujarat memiliki kelebihan dan kelemahan, di mana kelebihannya didukung bukti batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai yang bergaya Gujarat, seperti contoh di situ. Dan aktivitas dagang antara Gujarat dan Nusantara memang sudah kuat pada masa itu. Dan terdapat pula kelemahannya. Di sini tidak menjelaskan di teori Gujarat tidak menjelaskan proses awal penyebaran Islam yang bisa jadi lebih awal dari abad ke-13 dan kurangnya memperhatikan peran langsung bangsa Arab dan jaringan dagang mereka. Dan juga terlalu menekankan aspek India, padahal masyarakat Nusantara sudah punya kontak langsung dengan Timur Tengah. Yang kedua itu teori Arab atau Mekah. Islam dibawa langsung oleh pedagang atau ulama Arab sejak abad ke-7 Masehi. Teori Arab juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya didukung oleh jejak hubungan dagang Arab Nusantara sejak masa kekhalifahan, dan juga ditemukannya perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, seperti contoh di situ. Dan sesuai dengan data sejarah Cina yang menyebut adanya komunitas Muslim di Sumatera sejak abad ke-7. Dan teori Arab juga memiliki kelemahan. Kelemahannya itu bukti arkeologis langsung seperti makam atau dokumen lokal masih minim untuk periode abad ke-7 sampai 10 Masehi.
kurang menjelaskan peran perantara seperti Gujarat atau Persia yang secara historis dan punya pengaruh. Dan terakhir itu teori Persia. Islam masuk melalui pedagang dan ulama dari Persia atau Iran sekitar abad ke-13 Masehi dan juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya didukung oleh kesamaan budaya dan tradisi, misalnya peringatan 10 Muharram atau Asyura dan penggunaan huruf Arab Persia. Dan pengaruh tasawuf dan tarekat Persia terlihat dalam proses dakwah Islam di Indonesia. Dan juga memiliki kelemahan, kurang bukti arkeolog kuat seperti nisan artefak dibanding teori Gujarat. Dan Persia biasanya berperan sebagai pusat ilmu, bukan pusat dagang utama di Asia Tenggara. Tidak sejelas teori Arab dan Gujarat dalam menjelaskan rute penyebaran ke Indonesia. Jadi, teori Gujarat itu seperti unggul dalam bukti fisik tapi lemah dalam menjelaskan proses awal. Teori Arab kuat secara sejarah global dan kronologi awal tapi kurang bukti arkeologis lokal. Dan teori Persia menekankan pengaruh budaya dan sufisme tapi kurang bukti konkret tentang perannya langsung. Apakah dapat diterima Miss Warudin? Terima kasih. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Hagai, yaitu pada awal masuknya agama Islam di Indonesia, tetapi masyarakat mau menerima agama tersebut karena kita tahu masyarakat tersebut sudah mempunyai agama. Jawabannya, pada awal masuknya agama Islam di Indonesia, masyarakat Nusantara itu sebenarnya memang sudah memiliki sistem kepercayaan. Namun, tapi proses penyebaran Islam itu bukan dilakukan dengan kekerasan atau pemaksaan. Justru pendekatan yang digunakan sangat damai dan fleksibel, sehingga masyarakat bisa menerima agama baru itu tanpa merasa meninggalkan seluruh identitas budaya yang mereka miliki. Islam masuk Indonesia melalui para pedagang dari negara Persia dan Arab. Mereka tuh tidak hanya menumpang pada perdagangan, tapi juga dari nilai Islam. Karena perdagangan ini menjelaskan interaksi yang jujur dan terbuka. Masyarakat lokal tuh rasanya tertarik. Di samping itu banyak wisatawan juga dari lokal yang memeluk Islam karena ingin menjadi hubungan dagang yang lebih luas atau karena melihat ada nilai-nilai relevan dengan tata pemerintahan mereka. Ketika elit politik masuk Islam, masyarakat di bawahnya pun ikut. Perhatikan ya teman-teman. Iya. Baiklah, sampai di kesimpulan, kami akan bacakan kesimpulannya. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia merupakan hasil dari proses yang panjang, bertahap, dan berlangsung secara damai. Jalur masuknya Islam tidak hanya lewat perdagangan, tapi juga melalui dakwah, pendidikan, dan pernikahan. Literasi para pedagang, ulama, dan tokoh-tokoh lokal menjadi kunci dalam penyebaran Islam di berbagai wilayah Nusantara. Setiap daerah memiliki dinamika tersendiri dalam proses Islamisasi tergantung pada konteks budaya dan kekuasaan yang berlaku saat itu. Di tempat-tempat seperti Sabda Masai, Demak, Goa, dan Aceh, Islam berkembang menjadi sistem kepercayaan sekaligus landasan dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya masyarakat. Kehadiran Islam membawa pengaruh besar dalam bidang pendidikan, hukum, dan kebudayaan yang bertahap sampai hari ini. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf. Oke kan, kita kan udah di apa nih kan, udah dikasih Bu Dara nih apa namanya judul kelompok yang kita bahas kan sudah ada kan di forum. Kita kan kedapatan judul perkembangan Islam di Indonesia. Ya. Jadi kan ini pertama kan harus nyusun makalah dulu, baru flyer, PPT, flyer, habis itu baru video kan. Ya. Jadi kita nih apa dulu kan diskusi untuk siapa perancang penulis penyusun makalahnya siapa,
pembuatan PPT, pembuat flyer, sama pembuat video. Bagian makalah dulu, siapa yang mau penyusunan makalah, tapi materinya kita cari masing-masing. Aku kayaknya bisa sih. Oke, Aku boleh. ada. Aku mau PPT ya, aku yang buat apa PPT. Jadi flyer sama video siapa? Aku kayaknya. Oke, Gracia flyer. Video? Awak ngedit amannya aja. Oke, Luis. Jadi kan aku tadi kan udah aku cari pembagian maka apa-apa aja yang kita cari nanti untuk penyusunan makalahnya. Di sini kan udah ada 3 bab nih. Jadi aku udah bagi-bagi juga orang-orangnya siapa-siapa, kayak di sini bab 1 si Rido. Oke. Kata pengantar, aku daftar saat ini bab 2 bagian AB-nya Gracia, bagian CD-nya subjudul CD-nya si Adel, dan bab 3-nya Luis. Oke. Dan kita kalau udah dapat nih materi, udah kalian cari, tolong cantumkan sumber sama kalau ada lampiran foto-foto, lampirkan ya. Dan kalau bisa jawabannya di Word ya, supaya nggak berantakan nanti, supaya nggak bingung Adel buat nyusun makalahnya, supaya menyenangkan, ya menyenangkan dia, kayak gitu. Oke. Nanti Aman. kalau buat flyer nanti kirim fotonya ya sama si Gracia, dan video juga sama si Luis. Oke. Kan buat presentasi kita belum tahu kapan presentasinya, soalnya kan Bu Dara itu diacak, belum tahu lah kapan kita presentasi. Pokoknya persiapkan memang sekarang, kayak Luis video kayak opening kan udah bisa diedit tuh openingnya, foto-foto. Bisa. Nanti pas presentasi kita minjam tripod supaya nggak susah. Entah tripod siapa nanti dipinjam. Oke. Ya, udah itu aja sih. Jangan lupa kirim sama Adil ya. Oke. Oke. Lagi nih.